Oke, kita langsung ke Pak Kawian lagi. Pak Kawian, kita tentu tahu ini kan proses hukum masih berlangsung, masih berjalan. Tentu kita hormati nanti proses hukum yang berjalan. Tapi pertanyaan saya begini, Pak Kawian. Kalau kita lihat di Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 ya, ini kan tentang narkotika. Ancaman hukuman untuk seseorang yang perannya sebagai pengedar narkoba itu minimal 4 tahun, maksimal adalah hukuman mati. Apakah kemudian itu juga bisa berlaku untuk sistem peradilan anak dengan kasus seperti RD ini, Pak? Baik, terima kasih. Izinkanlah saya seperti yang disampaikan oleh Mbak Ori ya tadi, bahwa kita prihatin ya, ini harus merupakan introspeksi bagi kita semua, keluarga, orang tua harus lebih dekat, lebih sayang dan lebih perhatian terhadap anak. Kita harus memastikan apa saja yang dilakukan oleh anak kita berhubungan dengan siapa anak kita. Nah, terkait dengan hukuman itu dalam pasal 64 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang merupakan revisi dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, bahwa anak yang terjerat kasus hukum itu tidak boleh dikenai hukuman mati, juga tidak boleh dikenai hukuman seumur hidup. Kemudian dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak juga disebutkan bahwa ada yang namanya istilahnya keadilan restoratif dan juga diversi. Apa itu keadilan restoratif? Adalah penyelesaian perkara tindak pidana yang melibatkan pelaku, korban, keluarga atau pelaku korban dan pihak lain terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali kepada keadaan semula dan bukan pembalasan. Lalu apa itu dengan diversi? Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses peradilan di luar pidana. Jadi memang anak itu memang harus dilindungi ya. Oleh karena itu Undang-Undang Perlindungan Anak juga menekankan, mengamanatkan, mewajibkan kepada negara, pemerintah daerah dan semua lembaga bahwa kalau ada anak terkait dengan kasus hukum, hak-hak mereka harus tetap diberikan. Hak kesehatan, hak pendidikan, dan lain-lain. Termasuk juga hak rekreasi. Nah, soal proses hukumnya tetap jalan, tetapi dengan menggunakan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pak Kawian, saya ingin dalami dulu, kalau tadi Anda mengatakan bahwa ini tidak bisa dijerat dengan hukuman maksimal, hukuman mati. Jadi hukuman maksimal yang bisa diterapkan dalam sistem peradilan anak dengan kasus seperti ini tuh gimana, Pak? Berapa hukuman maksimalnya? Ya, hukuman maksimalnya ya sesuai dengan tingkat derajat kesalahan yang bersangkutan sebagai tersangka juga nanti sebagai pelaku. Tetapi itu hal-hal yang berkaitan dengan anak itu harus tetap diperhatikan. Karena kita tahu bahwa anak adalah potensi tunas bangsa yang akan memiliki peran yang sangat penting ke depan ya. Jadi setiap anak itu harus diberi kesempatan untuk hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara maksimal dalam pembangunan. Kami kemarin diskusi panjang dengan Kasat Narkoba dan Wakapolres Purwakarta bahwa si anak ini itu potensi kecerdasannya, kemampuan manajemennya luar biasa. Dia kemampuan marketingnya juga luar biasa. Hanya saja memang dia salah. Pak Kapolres mengatakan kalau yang di perdagangan dia misalnya pakaian, komoditas lainnya yang tidak melanggar undang-undang, dia akan menjadi anak yang sukses begitu. Oleh karena itu dia harus diberikan pembinaan ya. Hukuman-hukuman yang sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku tetap diberlakukan. Di sisi lain dia juga harus diberi kesempatan untuk kembali hidup ke jalan yang benar. Pak Kawian, sebentar, mohon maaf tadi pertanyaan saya belum terjawab, mungkin sedikit sebelum ke Mbak Oriza. Tadi kan Anda mengatakan bahwa ini tergantung derajat berat atau tidaknya hukuman terhadap nanti siapapun yang bersatu sebagai tersangka, khususnya anak di bawah umur. Itu maksimalnya berapa, Pak? Apakah maksimal 10 tahun atau seperti apa, Pak? Tapi tentu kita tunggu nanti perkembangan penyidikannya seperti apa. Ya, nanti kita serahkan ke proses hukum lah. Kalau KPAI itu kepentingannya adalah memberi kepentingan terbaik buat anak, termasuk anak yang berhadapan dengan hukum dan yang berkonflik dengan hukum. Oke, baik, itu mungkin dari pandangan dari Pak Kawian dari KPAI ya. Mbak Oriza, ini kan tadi mungkin Pak Kawian mengatakan anak sekarang ini memang apalagi khususnya kasus RD ini
memiliki potensi kecerdasan yang cukup tinggi. Tapi apakah pembinaan saja cukup untuk melihat, apalagi tadi Mbak Oriza sudah menyebutkan ada sejumlah kondisi yang terjadi di zaman saat ini. Anak ini sudah berubah, kemudian kita tidak bisa mengikuti lagi seperti pola yang dulu. Apa sebenarnya yang diperlukan? Karena anak-anak kan kalau masih pembinaan potensial saja jelas semuanya gitu ya. Jadi kita memperlakukan anak itu seperti efek tabula rasa, pada dasarnya itu seperti selembar kertas putih yang mewarnai demikian ruwet itu kan lingkungan ya. Apalagi misalnya tadi tidak ditambah dengan pola asuh yang baik. Dengan berjalannya waktu anak menjadi terpapar dengan banyak trauma, tekanan hidup, kompleksitas, situasi ketidakpastian, perubahan yang demikian cepat, kemudian paparan-paparan yang banyak sampahnya, terutama gadget dan internet, ya jadinya seperti anak-anak ini gitu. Tetapi tadi sekali lagi saya selalu menekankan berulang-ulang dimanapun media, penanaman nilai hidup, misalnya kemandirian, kedisiplinan, kepatuhan kepada orang tua, hormat kepada orang tua, kerja keras, apapun itu namanya value, nilai hidup gitu. Ya saya nggak tahu ya seberapa derajat nilai-nilai itu ditanamkan kepada anak dari orang tua. Setidaknya misalnya ada terjadi kasus kekerasan yang dilakukan oleh anak gitu, malah melakukan memvideokan. Kalau misalnya kita mengajarkan belas kasihan, mungkin itu akan dicegah dong gitu. Nah ini yang sebetulnya menjadi penanda utamanya gitu. Jadi kalau misalnya dibina, apakah itu akan bisa membuat anak menjadi maksimal, menjadi baik? Kemungkinannya jujur masih 50-50 karena kita percaya sebagai psikolog itu hal yang bisa merubah perilaku adalah motivasinya. Apakah anak ini memiliki motivasi yang cukup kuat untuk berubah? Nah sekali lagi kalau memang ada pemeriksaan psikologis dari pihak yang berwenang gitu ya di kepolisian, harusnya akan dicek sebetulnya apa sih yang ada di mindset dia. Apa anak seumur gini dia nggak tahu, oh ini aku jadi pengedar ya namanya, oh aku nggak ngerti cuma disuruh ngirim-ngirim, apa ya cuma begitu. Jangan-jangan memang mindsetnya sudah salah. Kalau memang mindsetnya sudah salah, pasti tindakannya mau bagaimanapun akan salah dan tetap salah. Jadi yang harus diperbaiki adalah akar dari aspek mental, yaitu mindsetnya. Nah kita kan saya nggak tahu nih mindsetnya udah seberapa jauh. Kalau yang tadi disampaikan oleh Bapak Kawian misalnya, iya ini anak-anak betul dari aspek hukum ya kita saya tidak terlalu bisa ikut campur dalam hal itu. Tapi anak-anak yang dimaksud mungkin mohon maaf ini secara tinjauan umur kronologis loh. Sedangkan tadi kita bicara sepakat bahwa di era VUCA umur kronologis sudah sangat tidak bisa diprediksikan lagi akan bisa sesuai dengan umur mental. Oh kalau anak 5 tahun ya paling ya kebiasaannya ngerengek, manja, minta-minta, ya kan, pemalu, penakut, nggak bisa kayak gitu juga misalnya. Oh anak 15 tuh paling begitu-begitu aja lah pergaulannya seperti anak remaja umur era 70-an, 80-an, nyatanya kan tidak. Kalau kita, saya kan praktisi ya, kita bicara saja misalnya intinya bahwa perkembangan kriminalitas remaja dan mohon maaf gangguan jiwa pada anak-anak itu sudah bergerak jauh. Kalau saya misalkan dulu melakukan assessment pada tahun 2002 aja, ini 2003 aja, berarti 20 tahun yang lalu gitu ya. Orang-orang dengan orang-orang yang gangguan jiwa berat itu biasanya paling muda 25, 26, itu pun kita ya ampun gitu ya, 30, 40. Sekarang gangguan jiwa berat yang ditandai dengan adanya halusinasi dan waham itu anak 11 tahun, 12 tahun tuh pasien kita banyak loh. Nah jadi kembali lagi kriminalitas, kalau 2010 misalnya kita diwawancara juga di TV One berkali-kali gitu ya, oh ya misalnya remaja SMA menyiram air keras, oke. Sekarang model lagi anak SMP tawuran bawa celurit, lain lagi. Sekarang mohon maaf anak SD nusuk pakai pensil temennya sampai berdarah-darah. Jadi pergerakannya itu sudah demikian memprihatinkan, dan pemirsa juga jangan setiap ada kasus terkaget-kaget, kita sudah harus mulai bergerak memikirkan bagaimana caranya untuk ikut mengubah situasi ini gitu. Jadi diperlukan sebuah sistem sekali lagi ya, baik itu dari internal maupun eksternal untuk mencegah hal saya sih kalau mau mencari akarnya lagi, yuk sistem pendidikan kita ditambah lagi untuk pendidikan akhlak budi pekerti itu, yakin karena sekarang ini anak dipacu untuk otak kiri ya, analisa, antisipasi, kemudian
Nah itu jadi anak tuh berlomba-lomba untuk mencapai apa yang dia mau, apa yang dia ini, termasuk juga pengen hidup instan dan lain-lain, hidup enak, itu juga sebetulnya produk dari mungkin sistem pendidikan yang harus diperbaiki. Jadi banyak variabel yang harus kita perhitungkan. Sekali lagi tentu kita miris mendengar kasus ini, kita hormati nanti perjalanan kasus hukumnya seperti apa. Sekali lagi terima kasih banyak Mbak Oriza. Sebetulnya banyak sekali pertanyaan tapi sayang sekali karena waktunya terbatas ya. Kemudian ada Pak Kawian juga. Terima kasih juga Pak Kawian terima sudah kasih meluangkan waktu sudah untuk kami. bergabung bersama kami. Terima kasih. Sehat-sehat selalu.